Nama aku Alanza. Nama aku Azanta. Kita mau bagi-bagi pengalaman di PKBM. Selamat nonton. Halo teman-teman sahabat becik, tadi opening udah sama dua anak-anak ini, ada Alanza dan Azanta, ada Mbak Ayu, ibunya Alanza dan Azanta. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama tiga orang ini, warga Piulang Becik. Ini ada murid-murid dan orang tua murid. Kak Bella mau tanya-tanya aja sih, kita ngobrol santai aja ya. Jadi tadi di balik layar kita udah ngobrol-ngobrol. Mereka ini anaknya rame banget, berisik, heboh. Oke. Karena tadi opening kalian mau bagi-bagi pengalaman di PKBM, pasti hal pertama yang mau Kak Bella tanyain, ini dari anak-anaknya dulu ya Mbak. Dari Alanza dulu deh, abis Alanza Azanta. Ini gimana sih selama 2 atau 3 tahun ini kalian belajar di PKBM tuh kegiatannya apa aja sih? Kegiatanmu apa sih? Kamu sukanya apa? Aku sukanya main game sama coding. Terus selama di PKBM kamu kegiatannya di rumah main games sama coding. Kalau ikut student club? Kalau ikut student club, apa? pernah ikut student club menggambar sama satu lagi lupa namanya, astronomi. Berarti yang menggambar sama Kak Kliwon. Oke. Terus selama kamu ikut kegiatan, selama kamu main games, terus main coding, yang kamu dapat apa sih? Apa ilmu yang kamu dapat? Nggak tahu. Biar nanti bisa menjelaskan ke orang-orang kalau main game tuh juga bisa untuk cara untuk belajar loh. Ya, belajar apa dari games? Kalau main coding, main games tuh ada ilmunya. Apa yang kamu pelajari? Coba ceritain. Kalau main game itu, aku tuh kalau main game itu suka ngamuk kalau kalah. Jadinya belajar untuk bersabar. Belajar untuk sabar. Oke, terus? Kalau coding itu paling pusing tuh kalau ada bug. Apalagi kalau di karakter utamanya yang bakal muncul pertama, itu pusing banget diulang semuanya. Berarti lagi-lagi latihan sabar. Sama latihan untuk berpikir jernih. Latihan untuk stay smile kayak gitu ya. Terus susah-susahnya apa kalau misalnya kamu pernah belajar ini enggak? Misalnya ngerjain dapat soal gitu terus kamu kesulitan, pernah ngerasa gitu enggak? Sering. Dapat soal dari mana? Dapat soal apa? Soal misalnya matematika atau bahasa Indonesia. Yang sulit itu matematika doang sih. Matematika doang? Terus kamu cara menghadapinya gimana? Cara menghadapinya di skip dulu. Di endingnya terus nebak. Itu bukan menghadapi, itu dilewati. Iya betul, itu bukan menghadapi, itu dilewati. Nggak apa-apa. Berarti kamu melakukan apa yang kamu suka ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak? Iya. Iya nggak apa-apa. Oke, kalau Azanta kegiatannya apa selama di PKBM? Menggambar dan melukis. Menggambar dan melukis di mana? Di kanvas berarti? Ya. Di kanvas? Udah berapa banyak lukisan yang kamu buat? Nggak tahu, nggak ngitung. Nggak ngitung? Sehari ngelukis berapa kali? 1, 2. 1, 2? Pernah ikut lomba-lomba nggak? Enggak. Kenapa? Susah nyari kayak lomba-lomba menggambar atau melukis gitu. Terus kalau tadi kamu nyoba gambar di dalam ya? Iya. Nyoba gambar digital, gimana tuh rasanya? Agak susah. Kenapa? Beda ya sama pakai tangan? Pakai tangan langsung di kanvas beda ya? Iya. Itu kan harus kena gitu loh. Iya ya, kayak feel-nya beda. Gitu. Naikin ke Mungkin belum biasa kali ya. Iya. Tapi tertarik nggak? Nggak terlalu. Karena baru pertama kali. Iya. Tetap sukanya kanvas. Nanti kapan-kapan dari sebelumnya sudah pakai lukis di kanvas. sini ya. Iya. Terus
sulit-sulitnya berkegiatan kalau di PKBM atau kendala berat banget bahasanya, kesulitan. Kesulitannya apa? Kadang kalau gambar ngelukis itu apalagi kalau warnanya yang gelap, kalau sekali kecoret susah hilangnya. Jadi kayak harus mulai ulang gitu. Nah, dari menggambar, melukis itu kamu ilmu yang didapat apa? Kalau tadi kan Azanta Kesabaran. Alanza, ya ampun. Baru berapa menit tak ketukar? Apa? Baru kasih tahu ya. Sabar. Sulitnya lalu belajar apa? Ilmu yang kamu dapat dari menggambar apa? Apa ya? Apa menahan sabar, melatih sabar juga? Iya deh kayaknya. Emang suka emosi kalau gambar? Iya, sekali kecoret tuh ribut. Harus diulang? Langsung bilang feel-nya. Terus langsung bete nggak? Bete lah. Iya sih, nggak apa-apa sih. Terus apalagi ya? Jadi peduli sekitar nggak? Karena kan kalau ngelukis pasti kamu memperhatikan sekitar kan? Untuk nyari inspirasi, untuk ngeliat-ngeliat, nyari motivasi. Iya. Itu jadi ngeliat sekitar kan? Jadi lebih peduli nggak? Nggak terlalu. Lebih ke flashback. Oh, lebih ke flashback. Nah, kalau tadi kan kalian ngelakuin apa yang kalian suka, main game, terus menggambar. Mungkin kan orang-orang berpikirnya nggak belajar akademik atau nggak belajar matematika, nggak belajar bahasa Indonesia. Tapi kan kalian punya ilmu-ilmu yang nggak semua orang bisa belajar dari situ. Menurut kalian belajar sabar sama belajar memperhatikan sekitar tuh penting nggak sih? Penting. Kenapa? Gimana ya cara ngomongnya? Ayo ngomong aja. Pentingnya kan karena Kenapa penting untuk bersabar? Karena kalau kerjaan yang ngamuk mulu ntar cepet tua. Cepet tua, oke. Tapi Kak Bella pertama kali ketemu kalian nih hari ini, kalian kelihatan banget care sama sekitar. Padahal kalian baru ketemu sama Kak Bella baru sekarang kan. Tapi kita ngobrolnya udah bisa rame, kita ngobrolnya udah bisa nyambung, udah bisa bercanda. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Jadi kan kalian punya apa ya? Punya kepedulian akan sekitar, punya simpati akan sekitar. Kalian sadar nggak? Sadar, mantap. Itu kan kalian jadi bisa membawa suasana, jadi orang-orang seneng sama kalian. Oke, terima kasih ya. Sekarang Kak Bella mau tanya sama ibunya. Oke, kalau dari Mbak Ayu, gimana sih ngelihat perkembangan anak-anak selama sekolah di PKBM? kalau menurut saya ya, karena cara belajarnya itu berbeda dengan sekolah formal, jadi lebih lebih kembali ke fitrahnya anak-anak gitu. Belajar apa yang mereka itu minat gitu. Jadi lebih happy, lebih stresnya itu berkurang ketimbang mereka tuh belajar sesuatu yang sebenarnya mereka nggak terlalu pengen gitu. Cuma kalau anak-anak yang sekolah di PKBM, aku tuh selalu penasaran aku selalu tertarik sama jawaban mereka ke orang-orang kenapa memilih PKBM, belajar mandiri Iya, gitu. benar. Kalau dari Mbak Ayu, jawaban apa yang disiapkan untuk itu? Untuk orang-orang di luar sana yang kenapa sih pilih PKBM seperti itu? Ya kalau untuk mamahnya karena sebenarnya kepengen anak-anaknya itu lebih fun, maksudnya lebih ya tadi nanti hasilnya akan mandiri juga karena kan dari kecil sudah dipersilakan untuk ya udah kalian maunya seperti apa. Jadi belajar untuk membuat keputusan dari usia dini gitu. Kalau tadi pertanyaannya sama sih sama kayak anak-anaknya. Kalau kesulitan, kalau dibilang kesulitan sih sebenarnya enggak ya. Cuma karena kan setiap apa yang kita lakuin pasti memang ada sulit-sulitnya ya. Nah, kalau dari belajar di PKBM, kendala, kesulitan atau distraksi atau apapun itu apa yang dirasain? Untuk belajar sehari-harinya atau apa? Belajar untuk proses belajarnya. Proses belajarnya yang kesulitan itu. Ya paling tadi yang kita bicarakan ya
tentang agama orang luar nanti formalitasnya seperti apa, nanti sama nggak sih kayak sekolah pada umumnya gitu ya. Omongan-omongan orang yang belum terbiasa ya, maksudnya belum familiar dengan PKBM, jadi mereka lebih nanyain soal legalitas gitu, yang seperti itu. Paling ya pusingnya sih ngadepin omongan orang yang masih nanya-nanya soal itu aja. Tapi kalau untuk di dalam kitanya sih fun aja gitu. Kalian seneng nggak di PKBM? Senang. Teman banyak. Temennya banyak. Temennya banyak. Ya. Tapi lebih sering ngomongnya sama yang udah dekat. Ada berapa teman dekatmu? 3. Udah pernah ketemu belum? 1 atau 2 doang. 1 atau 2? Oh iya, kamu kan udah mau UK, uji kesetaraan. Itu sebenarnya bukan ujian sih, kayak penilaian aja. Tapi kamu deg-degan nggak? Deg-degan banget. Kenapa emang? Aku takutnya salah, takut nggak lulus gitu. Kenapa takut salah? Karena aku gimana ya jelasinnya? Ayo, gimana? Apa yang bikin deg-degan? Yang bikin kenapa takut salah? Karena ya kalau salah ya udah pasrah aja gitu loh. Ngulang Kalau gitu. salah harus pasrah atau harus apa? Ya pasrah. Harus pasrah tapi nanti diperbaiki dong. Mm. Oke. Alanza, kamu masih jauh sih ya ujiannya, tapi kamu pernah Azanta ya ampun. Kebalik beneran. Nanti kayaknya diedit deh. Jangan salah nulis ya. Kayaknya diedit deh. Ini namanya masing-masing. Kalau kamu ketakutan apa yang kamu punya dalam belajar? Mic-nya dioper aja. Biasanya sih pas ujian ya. Apa yang takutin? Takut salah juga? Kalau gagal ya bener-bener ngulang dari awal, semuanya ngulang. Ujian hidup. Terus kamu antisipasi biar nggak salah apa? Apakah biar nggak salah caranya cuma dengan belajar? Ya mungkin belajar sama dicek 2 kali 3 kali gitu. Iya biasanya kalau ujian kan suka pusing, matanya udah burem, udah nggak kelihatan ya? Iya. Ya oke mantap. Oke, kalian tinggal di Jakarta ya? Iya. Tinggal di Jakarta. Selama perjalanan dari Jakarta ke sini, apa yang kalian temukan? Apa kesan-kesan yang kalian dapatkan selama perjalanan dari Jakarta ke Salatiga ke Piulang Becik? Sengit. Apa itu? Kenapa itu? Karena banyak banget kendalanya. Apa? Kayak pas hampir terlambat waktu kan buru-buru ngebut ke keretanya kan. Mepet waktu cuma 10 menit. Pas nyampainya harus buru-buru ke kereta. Nah pas masuk kereta itu tempat duduknya tuh kayak tegap banget gitu loh. Jadi nggak bisa tidur. Benar-benar 10 jam nggak bisa tidur. Ya kamu gini. 7 jam kali, 7 jam. Oh ya 7 jam. Berapa sih 5 jam? 7 jam iya benar. Ya, Dari Jakarta pas kan? sisa 3 jam lagi tuh mulai sepi. Mulai sepi. Terus apa lagi? Oh, habis turun itu kan langsung ke kamar kan, terus tidur. Nah, pas bangun itu kan check out. Nah, pas keluar tuh paling pusing itu. Nah, kan jalan sekitar berapa meter ya, lumayan lebih dari 100 meter lah. Terus kan makan dulu. Nah, habis makan jalan. Nah, habis itu kan ke halte bis. Itu jalan udah lumayan pegel, 500 meteran lah, setengah kilo. Oke. Yang bisa Kak Bella dapat, kamu bilang kamu nggak bisa matematika, tapi kamu tahu dari mana kalau itu 100 meter? Yang berarti kamu bisa nemu nilai-nilai matematika dong dari kegiatanmu. Berarti pinter nggak? Kesan pesan selama kunjungan di Piulang Becik? Iya itu boleh. Itu boleh. Unik sih. Banyak keunikan yang tidak ditemukan di tempat lain. Gitu. Itu adalah jawaban yang saya suka. Karena saya selalu dengar itu dari orang-orang. Saya juga merasa seperti itu di Piulang Becik. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Alanza, Azanta, nggak ketukar ya? Iya. Alanza, Azanta sudah ngobrol-ngobrol. Jadi setelah ini kalian mau pulang ke Jakarta. Iya. Tapi nanti beberapa hari kemudian kita akan ketemu lagi. Jadi ada yang mau ditinggal buat jaminan? Terima kasih teman-teman.